dia tidak mau ribut. Posisinya dalam posisi merangkul, tapi melakukan perubahan. Tapi kalau ini dilakukan lebih dari 1 tahun, tulong. Nanti balik ke dia ya sebagai Betul. ini. Akhirnya kayak bumerang gitu ya, bumerang kembali ke dia. Pak Prabowo tidak memiliki kemewahan yang luar biasa untuk menentukan seluruhnya adalah pilihan preferensi Pak Prabowo. Apa pengaruhnya Jokowi masih kuat gitu? Lah buktinya ada 14 kementerian, reminder gitu ya kepada pemerintah bahwa sebetulnya kondisi kita sedang sangat tidak baik-baik saja. Jadi kalau dikatakan mungkin tidak Indonesia gelap, tapi tidak sedang baik-baik saja, sangat tidak baik-baik saja. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Masih dengan tema menjelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Kali ini kami akan memotretnya dari sisi politik dan ekonomi. Bagaimana kemudian pelaksanaan berbagai macam program yang baik dijanjikan semasa kampanye maupun di berbagai kesempatan oleh Presiden, itu pelaksanaannya kira-kira selama 1 tahun itu gimana. Untuk itu kami mengundang seorang pengamat politik yang rasanya hari ini yang mungkin salah satu yang paling senior di Indonesia, Profesor Siti Zuhro. Selamat datang kembali di Ruang Dialektika, Prof. Salam Pancasila. Salam Pancasila, Mas. Terima Ya, kasih selamat. sudah mau meluangkan waktu untuk kita membantu masyarakat memahamkan gimana sih sudah 1 tahun ini berjalan. Pertanyaan paling besar itu gini, 1 tahun berjalan itu sudah di arah yang benar atau jangan-jangan memang jalan tapi ya jalannya kemudian arahnya nggak ke tujuan yang benar. Yang paling menggelisahkan buat kami itu sebenarnya itu. Ini sudah 1 tahun karena berbagai macam masalah kan. Betul. Nanti kita coba bisa satu persatu gitu ya. Tapi secara umum dulu, kira-kira kalau dinilai selama 1 tahun ini, Iya. ada nggak yang bisa di dalam hal sisi politik dan ekonomi ini bisa dianggap sebagai sebuah harapan yang memang sudah sesuai, Betul. atau jangan-jangan harapan pun untuk perbaikan itu nggak kelihatan dalam 1 tahun ini. Iya. Kira-kira gimana, monggo? Iya, makasih nih Mas Win. Tentu ini topik yang sangat menarik ya, karena 4 hari lagi gitu. Sekarang tanggal 16, dari 4 hari lagi itu adalah 1 tahun ya, bulat dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Tentu kita sejak awal berharap banyak ya, adanya perubahan, adanya pembenahan, perbaikan-perbaikan, khususnya di bidang politik, demokrasi, pemerintahan, dan tentu kalau masalah kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi yang lebih firm, yang lebih pasti ke depan. Nah, kita belum tahu roadmap-nya sekarang ini. Roadmap untuk 1 tahun pertama itu yang akan memang ditekankan oleh Pak Prabowo itu apa? Apakah memang betul seperti yang disampaikan pemberantasan korupsi, berarti penegakan hukum dan penegakan keadilan di situ, perbaikan hukum yang secara serius. Lah, secara serius itu seperti apa? Kan gitu. Apakah cukup di statement atau diimplementasikan oleh para pembantunya di bidang terkait untuk pemberantasan katakan korupsi tadi itu. Jadi roadmap aja belum ada gitu. Roadmap-nya ini yang agak lamat-lamat gitu. Apakah memang lebih mengedepan pangannya dulu yang akan diutamakan gitu, berarti ketahanan energi, ketahanan pangan gitu kan, lalu koperasi desa, sekolah rakyat gitu kan, MBG kan gitu, yang mana dulu gitu, atau bareng-bareng ini. Tapi kalau bareng-bareng lalu hasilnya seperti apa? Nah, ketika 100 hari yang lalu gitu ya, 100 hari pertama ya, itu penilaiannya luar biasa. Sangat bagus. Tingkat kepuasan, Tingkat kepuasan ya. gitu. Karena apa? Yang dinilai bukan implementasi, baru di tataran katakan gitu ya, visi misi yang disampaikan kembali oleh Pak Prabowo sebagai presiden untuk menguatkan, membuat masyarakat itu percaya gitu ya. Bagaimana caranya menegaskan kembali visi misi programnya. Nah tentu 100 hari itu luar biasa. Koruptor kita kan
kejar sampai Antartika gitu ya. Sampai kita basmi sampai ke akar-akarnya, padahal akarnya sudah tunjang kan gitu. Lah ini yang antara lain tentu penilaian tadi menjadi positif gitu ya, 80 lebih gitu kepuasan masyarakat. Lah di 6 bulan pertama beda lagi. Jadi ada dinamikanya Mas Win. 6 bulan pertama itu bahkan Pak Prabowo sendiri yang menilai C nilainya. Nah, jadi bukan bagus lagi C gitu. Lah meningkat 2 bulan kemudian berarti 10 bulan gitu ya. 4 bulan kemudian berarti 10 bulan itu terjadilah demonstrasi gitu ya. Itu pastinya memang bukan ansih pemerintahan Pak Prabowo, Iya. tapi legacy dari pemerintahan sebelumnya yang akumulatif gitu. Iya. Ketidakpuasan itu sudah menghujah gitu ya. Luar biasa, tuntutan kepada DPR RI, tuntutan kepada partai politik, dan tuntutan masyarakat kepada pemerintahan gitu ya. Nah ini terjadi demonstrasi besar-besaran hampir di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di Jakarta. Dan waktu itu endingnya yang mungkin agak di luar dugaan terjadi kerusuhan. Lah ini memberikan semacam apa ya reminder gitu ya kepada pemerintah bahwa sebetulnya kondisi kita sedang sangat tidak baik-baik saja. Jadi kalau dikatakan mungkin tidak Indonesia gelap, tapi tidak sedang baik-baik saja, sangat tidak baik-baik saja, baik secara ekonomi, secara demokrasi, secara politik tadi ya, pemerintahan dan sebagainya. Maka itu pula yang diberikan warning sebetulnya, peringatan-peringatan tadi itu. Berarti 1 tahun ini implementasi dalam konteks menegakkan satu pemerintahan yang bersih dan berwibawa belum tercapai. Gitu ya, belum. Lalu juga membangun demokrasi dengan katakan dicontohkan oleh partai-partai politik gitu ya, lalu direpresentasikan melalui DPR RI. Ya saya termasuk yang sedikit lega kemarin karena DPR RI kita sebagai satu kelembagaan yang disampaikan juga oleh Ketua DPR, kami juga Responsif ya. melakukan pertemuan waktu itu atas nama Mujadalah Kiai Kampung dan para guru besar waktu itu sudah menyampaikan, tapi kami diterima sebagai representasi dari Mujadalah Kiai Kampung gitu, menyampaikan ke Pupuan, dan alhamdulillah bahwa DPR tidak akan elitis lagi, DPR lebih akan komunikatif, menjaga komunikasi dan mendengarkan, dan muncullah beberapa klausul gitu solusi dari DPR sejak saat itu kalau nggak salah 6 poin. Dan menurut saya itu melegakan. Maka masyarakat juga wait and see sekarang ini sudah ada respon dan sebagainya. Cuman di sisi bahwa bagaimana kita akan menjalankan demokrasi yang sebenarnya kebebasan untuk menyampaikan pendapat secara kritis, bahwa kritis itu bukan lalu bisa dikatain ini memang katakan apa ya nyinyir, bukan, apalagi profesor nyinyir, tidak gitu. Tapi kita kritis karena kita cinta kepada negara bangsa kita, karena kita tentu gitu ya ikut mempertahankan NKRI kita, ikut mempertahankan Pancasila kita kan gitu, dan konstitusi kita, kebinekaan kita kan itu, 4 konsensus dasar itu Mas Win. Nah ini yang mungkin masih dalam proses kita meyakinkan apakah lalu kita sebagai katakan masyarakat sipil ini diberikan satu peluang besar untuk memiliki ruang publik yang dimana diskursus dimungkinkan kan gitu. Nah ini yang termasuk menurut saya masih diperjuangkan ya, baik oleh media, oleh akademisi, oleh profesional gitu ya, oleh para guru besar, oleh para intelektual kita dan mahasiswa kita gitu. Lah ruang-ruang seperti ini tidak boleh ditutup. Dan jangan sampai ada muncul gitu ya asumsi-asumsi bahwa kita sedang mengalami penurunan demokrasi secara sangat serius. Apa contohnya? Kita tidak memiliki lagi gitu ya katakan kemewahan untuk menyampaikan satu kritisisi. Saya pikir bisa. Pak Prabowo menjamin itu melalui Asacita pertamanya.
yaitu memperkuat gitu ya ideologi kita, tidak hanya Pancasila kita tapi juga demokrasi. Berarti ada di sana gitu kan. Reformasi birokrasi, reformasi politik, reformasi hukum ada di klausul ke-7 dari Asta Cita. Berarti kita dijamin dong gitu. Maka jangan salah kalau ada masyarakat yang tetap menggaungkan itu, Mas Vin, itu. Banyak sekali yang perlu saya dalami gitu ya dari paparannya Prof. Zuhro. Pertama, 3 bulan itu kan kemarin ada masih muncul nuansa ya kalau istilah ininya tuh honeymoon ya kan Iya, ada iya. kepuasan menangnya tinggi, kepuasannya tinggi dan partai-partai relatif saat itu kan sudah semakin mengotak gitu ya untuk Hmm, kemudian mendukung berada iya. di barisan pemerintah gitu karena Hmm, dengan besarnya jumlah kabinet memfasilitasi mereka. iya, Nah, yang jadi pertanyaan kemudian dengan kemudian modal politik yang besar sekali di awal itu ya untuk iya, kemudian melakukan terobosan atau hmm, program-program yang baru yang direncanakan. iya, Kenapa kok masih kesannya itu masih ribut sendiri itu di betul. dalam. Iya, Beda misalnya dengan konstelasi ketika Jokowi pertama itu kan iya, berhadapan dengan parlemen yang hampir 50% itu betul. kontra gitu kan. Kecil, iya, Kita masih ingat perdebatan yang sangat iya. keras antara Koalisinya kecil. ya koalisi KMP sama koalisi pendukung presiden gitu ya. Iya, Nah, hari ini kan itu nggak ada. Tapi kenapa betul. kemudian itu tidak modal itu tidak menjadi Iya. semacam pendorong gitu loh untuk 3 bulan pertama itu meluncurkan program-program atau terobosan-terobosan yang menjadi dasar. Ini pertanyaan sangat mendasar dan penting ya kita garis bawahi. Mas Win, menurut saya tidak ada negara maju dan hebat di dunia ini yang tidak ditopang kebijakan dari pemerintah itu oleh hasil gitu ya. Satu riset naskah akademik yang kuat. Grounded dia gitulah. Maka yang sering disebut dengan evidence based policy. Jadi memang berdasarkan berbasis bukti. Karena secara empirik, secara teori itu ditopang. Lah, kita memiliki BRIN sebetulnya ya, Ya, Badan ya. Riset dan Inovasi Nasional. Itu mestinya dikapitalisasi untuk menopang semua menko kementerian gitu ya. Apa kebutuhannya? Semestinya ke sana gitu. Lah kami merasa tidak. Itu lebih personal, tidak secara kelembagaan. Maka kebiasaan Indonesia yang tidak mengkapitalisasi, menggunakan secara maksimal gitu ya, kekuasaan negara untuk lembaga riset, lembaga kayak kampus-kampus dimaksimalkan untuk memberikan. MBG satu contoh. Dari awal itu Nah, disiapkan gitu ya. jadi rumusannya, simulasinya itu dilakukan secara cukup dulu, matang dulu. Kajian. Bukan ujuk-ujuk setelah dilantik langsung berpraktek. Di mana? Oh, di kota A, di kota B. Tidak begitu, Mas. Ini negara punya penduduk 280 juta yang akan dividing diberikan makan siang gratis tadi itu banyak sekali. Kalau tidak ditata dengan bagus, itu satu contoh. Jadi menyesatkan, jadi merugikan, rugi uang, gizinya jadi tidak sampai gitu kan, memberikan gizi gratis kepada siapa ini, targetnya siapa gitu ya. Lah ini yang tidak jelas menurut saya, dan masukan-masukan sekarang ini sudah sangat banyak. Menurut saya jeda dulu. Karena ini menggunakan uang negara, jeda dulu dilakukan katakan simulasi-simulasi berdasarkan katakan gagasan atau konsep formula yang sudah katakan firm itu disimulasikan. Apakah ini memang hanya diperuntukkan daerah 3T, daerah tertinggal, termiskin, terluar, lalu di basis-basis daerah yang stunting? Ya, Oh, itu yang lebih mulia menurut saya. kecukupan gizinya kurang Nah, gitu ya. itu satu contoh. Lalu sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu memang dananya ada di Kementerian Sosial. Lah, apa tugasnya Kementerian Sosial? Kan bukan sekolah sebetulnya. Ke sekolah ya ada Dikdasmen untuk sekolah yang SD, SMP kan Dikdasmen. Maka mestinya ke sana, bukan masalah karena dananya ada di sana gitu. Lah, hal-hal yang seperti itu menurut saya prinsip. Lah, kita tidak biasa bekerja yang menggunakan profesionalitas tinggi. Lah padahal
Ini era sudah iptekin banget, eranya sudah digital banget gitu ya. Kita mudah mengakses apapun itu, bahkan kebijakan pemerintah itu apakah sukses atau tidak. Lah ini yang menimbulkan lalu disappointment, jadi kekecewaan masyarakat. Ini kenapa ya? Sementara uang-uang untuk MBG disampaikan ini adalah uang mengambil dari katakan Pendidikan, pendidikan. transfer ke daerah dikurangi. Nah itu, jadi pendidikan itu tidak bisa ditawar. Karena tidak mungkin Indonesia akan melakukan pembangunan peradaban tanpa pendidikan yang layak. Gitu. Nah ini yang harus kita suarakan secara kencang. Karena pendidikan ini menjadi is a must, menjadi sesuatu yang niscaya. Gitu. Itu menjadi kayak semacam kegelisahan tuh gini, Bro. Kita itu kan salah satu yang dalam tanda petik dijanjikan oleh proses transisi kekuasaan demokratik. Itu kan tidak ada gejolak antar satu kepemimpinan dengan kepemimpinan yang lain. Betul. Bahkan ketika penggantinya ini pun dari luar atau dari lawan politiknya, Iya. itu kan tetap transisi itu bisa dilakukan. Betul. Pemilu kita terpilih itu 20 dilakukan bulan Februari. Bulan Maret karena nggak ada tuntutan macam-macam. Itu sudah diputuskan oleh KPU. Pelantikan Oktober kan itu. Betul. Ada jeda waktu yang panjang, lumayan panjang. Iya. Terus yang kedua, pemerintahan ini bahkan menjanjikan bahwa ini adalah kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya kan gitu. Betul. Dibuktikan juga dengan kemudian komposisi menteri-menteri itu juga banyak yang dipakai. Iya. Menteri second dulu istilahnya gitu ya. Bukan second kabinet tapi second kabinet gitu. Nah, dengan kemudian adanya keberlanjutan ini harusnya berbagai macam program yang kemudian itu dalam tanda petik mau dirumuskan itu kan sebenarnya banyak ruang waktu untuk kemudian itu dipersiapkan lebih baik. Iya. Nah pertanyaannya, apakah ini ketidakcakapan atau memang problematiknya pemerintahan itu sendiri yang tidak mempunyai rumusan tata kelola bagaimana sih memanfaatkan kita punya center-center pemikiran tadi misalnya Prof. Betul. Mengatakan ada BRIN, kemarin kami mengundang Dr. Andrinov Caniago bilang juga di Bappenas itu juga nggak kurang teman-teman dokter yang pinter-pinter kajian. Tapi sama sekali nggak dilibatkan. Ini problemnya di willingness-nya atau secara kelembagaan kita nggak mengarah ke sana negara ini. Iya, di Indonesia ini kan ada prinsip seperti ini, Mas Win. Sistem itu memang diperlukan. Sistem yang baik sangat diperlukan, tapi tidak bisa menggelinding sendiri. Harus ada peran dari leader dengan leadership-nya. Lah, peran pemimpin itu sangat menonjol, sangat dominan di Indonesia. Maka apakah pemimpin bisa menggunakan kesempatan ini? Kan itu. Lah, kemarin memang kita harus objektif ya menilai Pak Prabowo tidak memiliki kemewahan yang luar biasa untuk menentukan seluruhnya adalah pilihan preferensi Pak Prabowo. Apa pengaruhnya Jokowi masih kuat gitu? Lah buktinya ada 14 kementerian itu adalah kementerian menteri-menteri yang di eranya Pak Jokowi kan gitu. Biasanya kan betul brand new. Sementara Pak Prabowo punya visi yang besar, tidak hanya domestik tapi internasional juga. Peran Indonesia di internasional di ASEAN luar biasa. Inginnya seperti itu. Maka waktu fokus untuk ke domestik itu berapa persen, ke luar itu berapa persen. Intensitas Pak Prabowo ke luar negeri itu besar sekali termasuk. Nah, sementara domestik kita perlu pembenahan yang sangat serius, fundamental gitu ya. Karena kita dalam posisi yang darurat korupsi, penegakan hukum yang masih seperti ini. Maka yang lagi-lagi itu warisan. Legacy yang seperti itu perlu dibenahi cepat gitu. Jadi supaya tidak berhenti di statement-statement, pidato dan ajakan dari Pak Prabowo. Pak Prabowo dalam posisi yang tidak hanya mengajak, instruksi dan dilakukan dan turun sebagai pemimpin itu. Bagaimana ini? Oh, ternyata tidak cocok kalau kabinetnya ini gembung, terlalu besar gitu ya. Ini besar dalam sejarah mungkin ya. Setelah Orde Baru tentunya ya. Orde Lama pernah soalnya kabinet 100 tapi menteri. Tapi hanya nama kan itu kan sebenarnya waktu itu. 100 menteri. Iya, hanya olok-olok gitu, bukan literally ada 100 kementerian kan gitu. Itu ya, iya. Waktu itu memang
masih transisi kan gitu ya. Kita baru merdeka dan sebagainya mencari bentuk. Tapi kalau usia 80 tahun gini ya jangan coba-coba menurut saya. Trial and error kita terlalu sering, terlalu intensif gitu. Akhirnya kita tidak mampu menghadirkan satu formula yang jauh lebih pasti, Mas Win. Itu masalahnya. Jadi ini yang mungkin perlu dibenahi secara serius oleh Pak Prabowo dengan membuat grand design-nya, turunkan ke roadmap-nya, lalu ikuti itu dalam jangka menengah karena hanya 5 tahun kan gitu. Saya khawatir karena tahun terakhir itu adalah sibuk pemilu lagi 2029, maka waktunya 3 tahun kan gitu. Sementara yang ingin dilakukan itu besar sekali gitu ya untuk mensejahterakan masyarakat itu. Katakan formula tentang koperasi desa itu seperti apa? Sudah dong nggak? Sudah nyambung nggak koperasi desa konsepnya, formulanya dengan desa itu sendiri kan gitu? Siapa yang akan ngurus nanti? Yang dengan cara yang sangat sederhana komunikatif mereka bisa memahami dan bisa mengimplementasikan itu. Bahwa itu memang perspektif mereka sudah bisa akan mengira-ngira ini akan mensejahterakan desanya, masyarakatnya kan gitu, maka antusiasmenya itu mereka akan besar. Lah kalau tidak, ini apa bedanya dengan BUMDes yang lalu kan gitu. Tidak seluruh desa punya BUMDes akhirnya karena dianggap rumit dan sebagainya. Lah itu yang termasuk kita was-was sekali gitu ya. Dengan MBG kita sudah was-was dari awal, akhirnya terjadi gitu ya. Keracunan itu bukan 0,00 lagi. Itu kan udah ribuan sekarang ini jumlahnya, dan itu menurut saya serius, maka dihentikan dulu. Nah, termasuk sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu seperti apa? Formulanya itu kayak apa? Dirumuskan dulu lah kan Nah, gitu kan. itu. Kita nggak kurang orang pinter, kita Betul, gunakan, manfaatkan. sebelum semuanya di running, Betul. dijalankan itu dikaji dulu ya. Iya, jadi ada rasa memiliki dari para guru besar, dari macam-macam yang menurut saya itu libatkan, nggak usah eksklusif, inklusif gitu ya. Karena kemarin misalnya yang baru, ya sebenarnya bukan hal yang mengagetkan karena selentingan itu kan sudah lama. MBG itu tata kelolanya saking tertutupnya ya, tidak ada partisipasi publik ya, tidak ada keterlibatan pakar. Itu kan kemudian kita baru nyadar, baru tahu kalau ternyata bahkan SOP-nya aja itu belum ada. Atau bahkan profil seorang kepala Badan Gizi Nasional yang itu menjadi pelaksana. Itu kan orang ngiranya orang PB bakar pangan, ngerti tentang gizi, tentang tata kelola. Ternyata bukan. Bakar tanaman, penyakit tanaman kan gitu kan. Dalam sisi pelaksanaan misalnya, sampai hari ini kan masih sangat tertutup karena melibatkan banyak. Nah, yang menjadi kemudian pertanyaan kita, Pak Prabowo itu punya nggak sih kendali atas apa yang kemudian dia gagaskan di pidato di berbagai kesempatan forum ke aspek operasional yang itu kemudian dia mendapat feedback yang akurat, yang benar, tidak hanya laporan BPS kemarin misalnya biar Pak Prabowo senang kan gitu kan. Kalau dulu kan ABS gitu ya, asal Bapak senang. Bahkan kemudian ketika lembaga seperti BPS saja kemudian melakukan itu kan menjadi sangat problematik gitu. Nah, gimana memahami? Iya, memang kita harus menjadikan 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo ini sebagai leverage faktor pengungkit untuk mendongkrak kita melakukan pembenahan secara cepat. Kita kan tidak pemula ya, sudah harus cepat dilakukan. Pelibatan dengan siapa? Jadi di istana itu kira-kira siapa yang think tank yang bisa dipercaya betul? Kita tidak intervensi lah. Kalau Pak Prabowo harus percaya ke certain orang-orang tertentu silakan. Tapi ini betul-betul untuk kemanfaatan negara bangsa, kan itu masalahnya. Lah ketika tidak kita rasakan gitu ya, dampak-dampak apa yang sudah disampaikan, apa yang salah ini kan gitu. Maka kemarin itu sempat ada penilaian 7 atau 8 gitu ya, tentang apa yang disampaikan Pak Prabowo. Tapi begitu implementasi nilainya 4. Nah ini serius menurut saya. 1 tahun dinilai 4 itu bagaimana kan gitu. Maka ini harus dibenahi betul gitu ya. Bagaimana pola komunikasi antar elit juga gitu ya. Bagaimana
kolaborasi antar Menko dan kementerian-kementerian turun sampai provinsi, kabupaten, kota, sampai bahkan desa. Sekarang targetnya kan desa. Maka itu yang harusnya multi level governance-nya itu betul-betul efektif, fungsional, Mas, gitu. Koordinasi, pembinaan, pengawasan antar level pemerintahan tadi itu juga harus betul-betul fungsional, efektif. Nah, kalau itu tidak terjadi, maka rumit ini, gitu ya. Oh, daerah-daerah sudah mulai merasakan desentralisasi otonomi daerah, mana urusan yang menjadi kewenangan mereka merasa ditarik. Tak, gitu ya. Bahkan itu sudah mau ditarik bukan sejak sekarang, sejak eranya Pak Joko Widodo kan gitu. Perizinan tambang, Iya, kelautan, perizinan itu melalui Minerda, Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2000, tahun 2000, lalu juga Cipta Kerja, desentralisasi diatur di situ, juga izin-izin izin itu. itu dibatasi dan sebagainya. Lalu daerah itu akan mengelola apa? Urusan yang menjadi kewenangannya apa? Lalu kalau daerah-daerah itu membaca konstitusi pasal 18 poin berapa ya? Ayat 6 atau ayat 4 itu otonomi seluas-luasnya. Lah bagaimana itu? Kalau sampai ditagih seperti itu kan gitu. Jadi menurut saya ini yang harus dikelola dengan baik gitu ya. Efisiensi boleh, tapi kalau daerah lalu tidak memiliki keleluasaan gitu kan, daerah juga harus introspeksi. Karena kalau uang sudah digelontorkan jangan disimpan gitu ya, istilahnya diparkir begitu saja, tapi harus dikelola kan gitu. Nah ini yang Pak Purbaya kelihatannya silakan, tapi jangan diparkir kan gitu. Lah artinya menantang Pak Purbaya dan itu bagus menurut saya bahwa daerah-daerah mulai introspeksi juga. Jadi pusat introspeksi, daerah-daerah juga iya, sehingga terjadi equilibrium bahwa sama-sama niatannya adalah di level nasional memang Pak Prabowo bertanggung jawab penuh kan gitu. Bagaimana negara bangsa ini maju. Di level daerah para kepala-kepala daerah bertanggung jawab penuh gitu kan. Daerahnya, provinsinya, kabupatennya, kotanya, sampai level desanya, kelurahannya itu maju semuanya. Nah itu harapan kita mulai ditata ulang gitu ya. Dengan menggunakan tentu para pemikir-pemikir yang sudah kondang, yang saya yakin betul para guru besar, doktor, intelektual tuh ingin mendedikasikan diri kepada negara bangsa. Jangan lalu dianggap tidak mau gitu, sangat mau. Dan kalau ada yang nggak bener diingatkan, dikirain tukang protes kan gitu kan, Nyinyir. nyinyir gitu kan. Tidak seperti itu. Jadi kita memang concern betul. Kita kurang berapa? Kurang sekarang tahun 2025, 20 tahun lagi. Kita akan merayakan 100 tahun Indonesia. Kita rayakan dengan apa kalau sekarang ini prakondisinya tidak kita bangun dengan sangat baik. Sebagai jalan menuju ke Indonesia yang betul-betul nanti firm. Kita ini loh, negara arsipelago gitu ya, yang betul-betul mampu membangun peradaban di mana masyarakatnya gitu ya betul-betul Pancasilanya muncul kan gitu. Ini negara Pancasila ini. Muncul Pancasilanya, mulai ketuhanan yang Maha Esa sampai ke sila kelima. Ujung-ujungnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang kita bayangkan gitu loh. Jadi kalau obsesinya itu libatkan masyarakat. Tidak mungkin gitu ya. State itu Gotong kerja royong, sendiri ya. gotong royong ya. Itu Warisan konsep besar. betul. Jadi saling empowering itu gotong royong. Jadi masyarakat punya ownership, punya rasa memiliki pada negara bangsa ini. Nggak cuman kalau pas ada masalah aja di gitu kan. Betul, iya, jangan cuman dieksploitasi kalau sudah untuk mendongkrak elektoral. Jangan seperti itu. Lah, maka kita butuh pendidikan formal, selain itu pendidikan informal, non formal melalui tadi itu civic education, melalui voter education, melalui bagaimana peradaban mereka bangga menjadi warga negara Indonesia itu harus dihidupkan kembali. Jadi ini bagian dari membangun politik kita yang berkedaulatan tadi itu. Jadi kita berkekuatan di bidang politik kan, ininya Bung Karno banget kan itu. Karena kalau itu tidak, lagi-lagi kalau itu tidak dibangun secara simultan gitu ya. Ya Betul. tadi kan rakyat hanya objek ketika menjelang apa pemilu gitu aja Dan gitu kan. pilkada, Dan ya. pilkada. Prof, saya
nyambung sedikit yang tadi Prof menyinggung satu nama Pak Purbaya. Ini juga nyambung dengan Iya, pertanyaan berikutnya kaitannya dengan setelah 6 bulan itu kan muncul ketidakpuasan, tadi sudah mulai tuntutan untuk kemudian hmm, ada kesempatan presiden itu punya hak prerogatif untuk mengganti menteri gitu kan, reshuffle iya, gitu kan. betul. Nah, memang akhirnya dilakukan setelah aksi besar kemarin. Hmm, Tapi itu kemudian dari sekian berapa, sekitar total 9 atau hmm, 10 pejabat yang digantikan, menteri maupun wakil menteri. Rasanya hanya satu aja yang baru kerasa, itu menteri i- baru kan gitu kan, Pak iya, Purbaya gitu. betul, betul. Tapi konstelasi lama bahwa Menko-Menko ini ketua partai, terus menteri-menteri Iya, portofolionya itu kemudian rata-rata kalau nggak kontribusi pemilu atau iya, kontribusi betul. dukungan waktu pilpres itu ya dari partai koalisi kan itu. Bahkan kemudian yang nggak punya background apa yang Eh, profesional kita. iya, Kenapa ini lagi-lagi pertanyaannya, kenapa Pak Prabowo punya kesempatan untuk melakukan reshuffle? Kenapa kok masih berat sekali untuk mencari orang? Saya yakin kok banyak sekali iya, bagus. kapasitas orang-orang di kita yang Hmm, seperti Pak Purbaya itu iya, iya, mampu menggantikan sosok seperti Bu Sri Mulyani yang seolah-olah iya, tidak tergantikan selama iya, 4 periode itu. Apalagi hanya sekedar mengganti, nggak tahu misalnya Raffi Ahmad atau siapa gitu ya, iya, iya, wamen-wamen yang nggak jelas. betul. Kenapa nggak itu dilakukan secara menyeluruh mumpung ada Iya, kesempatan? Apa sih bebannya Pak Prabowo untuk menggantikan dan membabat habis warisannya Jokowi yang sebenarnya justru membuat masalah banyak itu? iya. Saya masih menaruh positif ya ke Pak Prabowo, jujur aja, bahwa beliau ini bukan sosok yang tidak pintar, sangat cerdas gitu ya. Kecerdasan ini harusnya ditunjukkan gitu ya, peluang dari Pak Prabowo saat ini untuk menunjukkan bahwa dia bisa melakukan perubahan itu secara mantap gitu ya, secara mantap betul, memberikan fondasi gitu, dengan cara bahwa tunjukkan bahwa dia tidak disandra secara politik oleh siapapun, kan gitu. Beliau cenderung memang merangkul semuanya, termasuk kepada Bu Mega, luar biasa. Semua dirangkul lah. Kalau sudah dirangkul semua, so what kan gitu. Lah, ini tunjukkan bahwa saatnya untuk melakukan perubahan-perubahan secara signifikan tadi itu. Ini kan kalau ditunggu lagi masih 2 tahunan, 3 tahunan selesai, selesai, lewat sudah, masuk angin kan gitu. Maka sebelum masuk angin 1 tahun sudah jelas kan bahwa tidak workable ini, tidak efektif. Dengan membesarkan jumlah kabinet, menambah jumlah wakil menteri atas dasar apa? Satu kementerian harus ada 3 wakilnya. Itu. Mengapa satu kementerian cuma ada satu, ada dua, ada tiga? Mengapa? Itu harus ada variabel indikatornya. Maka tidak bisa hanya sekedar ini disebut, teman-teman menyebut, oh ini kabinet terima kasih gitu. Itu nggak bagus juga. Maka ketika merekrut menteri maupun wamen ada argumentasinya, ada variabel indikatornya, mengapa itu dipilih dan sebagainya. Lah kalau pilihannya seperti yang dilakukan kepada Pak Purbaya, kelihatan mulai arah aja sudah jelas kok. Ini dia ingin menghadirkan gitu ya. Dan ada harapan. Betul, betul. Jadi uang ini untuk rakyat, bukan untuk elit, bukan untuk yang lain kan gitu. Oh itu top banget. Maka kementerian lain juga seperti itu harusnya. Sudahi saja protes atau demonstrasi Agustus tanggal 25 Agustus 28 ya kalau nggak salah kemarin itu cukup lah menjadi indikator. Jangan sampai kayak mana itu? Nepal. Nepal. Bahaya itu. Jadi menurut saya jangan sampai nanti masyarakat itu menggalang dengan caranya sendiri untuk memprotes gitu ya, dan akan melakukan delegitimasi kepada pemerintah. Karena pemerintah kelamaan gitu. Mana kan gitu. Lah ini yang perlu dikasihkan roadmap-nya. Ajak dialog, komunikasi politik dengan masyarakat luas itu perlu. Bahwa pemerintah punya roadmap gitu ya. Untuk membangun politik demokrasi kita, pemerintahan kita, ekonomi kita, ketahanan pangan kita gitu ya. Itu roadmap-nya itu harus ditunjukkan. Jelas targetnya kapan. Kalaupun tidak completed, tidak fully completed artinya sempurna,
Katakan mungkin 2026 itu targetnya ini, 2027 ini, 2028 ini. Kelihatan ada progresnya. Lah itu gitu. Kita mau ke sana loh. Nah itu. Maka jangan dikasih statement saja. Tunjukkan roadmap-nya tadi itu. Karena sudah ada grand design 5 tahun gitu, maka diturunkan ke roadmap, maka menjadi jelas bagi Dan kita. nanti kita juga membantu mengawasinya. Lah, lebih mudah masyarakat. Kapan mereka menuntut, kapan tidak. Lah, untuk apa menuntut kalau udah jelas kok bahwa ini memang belum bisa, kalau yang sampai di sini belum bisa. Ini baru konkret. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi lebih terukur, lebih pasti, lalu memberikan juga satu cara pendidikan kepada masyarakat menjadi secara politik itu dewasa, Mas Win. Jadi kita semua masyarakat Indonesia menjadi dewasa secara politik, tidak gampang diadu domba, tidak gampang diintrusi, diinfiltrasi dan sebagainya. Karena apa? Pemimpinnya hadir, memberikan komunikasi yang gamblang gitu ya tentang pemerintahan. Tidak ada yang tedeng-aling-aling lah istilahnya gitu. Lah, apa yang dilakukan Pak Prabowo sudah bagus, cuman ikuti dengan roadmap tadi itu yang katakan ini loh, kalau berbicara tentang pangan, oh kementerian, lembaga terkait, Pemda ini kan gitu. Siapa saja yang terkait, maka kita tahu oh ini salah dia, enggak mau tahu kan gitu. Nah, itu termasuk memberikan learning by doing dan proses belajar yang bagus untuk masyarakat. Kita dewasa nanti secara politik, secara pemerintahan, karena pemimpinnya mengajak dialog di situ, dialog. Jadi dua arah di situ. Kalau bahwa Pak Prabowo punya gagasan itu, saya dari awal sangat sepakat karena Pak Prabowo ini satu-satunya presiden di sejarah kita yang sebelum menjabat dia punya Betul. gagasan yang tertuangkan dalam buku. Iya. Biasanya menjabat dulu baru menulis memoir kan gitu. Iya. Tapi karena Pak Prabowo ini punya sejak agak panjang ikut partisipasi pemilu dan nggak berhasil gitu ya, baru yang Betul. usaha yang ke Terlalu lama jadi presiden. sehingga kemudian sempat ada upaya untuk menuangkan apa sih yang dia ingin rubah ketika nanti berkuasa kan gitu kan. Dengan buku Indonesia menggugah Indonesia paradoks Indonesia gitu kan. Nah, tapi yang jadi pertanyaan kan bukan bagaimana itu menuangkan bagaimana gagasan itu dipahami, tapi bagaimana itu diimplementasi kan. Kita belum melihat di Pak Prabowo itu ada kayak semacam ya orang-orang seperti Pak Purbaya, kalau di sepak bola itu ada istilahnya mungkin strikernya lah. Betul. Iya. Di aspek ekonomi misalnya ada strikernya, di bidang nggak tahu hukum misalnya siapa yang bisa di gitu ya. siapa itu di bidang pendidikan misalnya siapa yang bisa dijadikan Mendagri misalnya. Nah ini kan justru orang-orang yang diharapkan itu kan lagi-lagi masih orang-orangnya Pak Jokowi gitu, termasuk Kapolri yang itu kemudian banyak sekali catatan, banyak sekali ini. Itu sudah tidak sabar, sebetulnya sudah tidak sabar. Reformasi kelembagaan itu dimintakan lama. Pertanyaannya kemudian lagi-lagi apa sih yang membuat bebannya Pak Prabowo untuk kemudian mengganti orang-orang ini yang itu kan bisa dianggap kartu mati tuh, sudah setahun nggak perform justru menimbulkan banyak masalah. Betul. Jadi kayaknya menunggu klimaks ya. Jadi Pak Prabowo itu tentu secara diam-diam juga menyerap gitu ya, melakukan riset gitu ya, memetakan, melakukan pendataan gitu ya, identifikasi gitu kan. Dan saya yakin 1 tahun sudah mengerucut gitu ya. Oh ini. Jadi ketika dia ngambil tindakan, apalagi secara fundamental, itu tidak kesalahan. Karena orang pintar ini kan, dia mulai menghitung itu. Karena beririsan langsung dengan kepentingan politik, Mas Win. Politik ini kan kekuatan, kekuasaan, dan kepentingan. Dan beliau harus hati-hati. Beliau bisa menang ini kan didukung banyak gitu. Kalau dia harus langsung melakukan perubahan fundamental, banyak yang akan kena kan gitu. Dia tidak mau ribut.
posisinya dalam posisi merangkul, tapi melakukan perubahan. Tapi kalau ini dilakukan lebih dari 1 tahun, tulong. Maka kalau Nanti balik ke dia ya sebagai betul, ini. akhirnya kayak bumerang gitu ya, bumerang kembali ke dia, betul itu. Nah, setelah 1 tahun, masyarakat lebih speak out semuanya. Apalagi ada kemarin tuh demonstrasi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Berarti kan sudah punya modalitas. Identifikasi dilakukan, pendataan dilakukan, lalu review dilakukan secara kritis, dan empirik sudah menunjukkan ketidakpuasan itu, dan terus-menerus di TV, di televisi, di medsos, diulang terus-menerus hal yang sama. Maka ini sudah dalam posisi yang harus dieksekusi. Saya yakin setelah ini pasti akan ada perubahan. Dan kita juga ingin menyampaikan bahwa Pak Prabowo harus ditopang oleh zakon kabinet, bukan kabinet gembung. Tidak ada cara lari kencang tapi digondeli banyak beban gitu. Maka memang kalau Pak Prabowo mau lari seperti gaspol sekarang ini, mau tidak mau, suka tidak suka, harus zakon kabinet dengan memilih gitu ya, para pembantunya dan wakil pembantunya tadi itu adalah orang-orang yang betul-betul gaspol. Dan yang nggak punya Dan masyarakat lalu yang gitu. betul, dan masyarakat bisa menerima itu secara oke kan gitu, secara proper. Seperti dengan Pak Prabowo pertama kali saya termasuk yang sangat kritis gitu. Ini orang harus dimagelangkan ini. Udah celometan sendiri seolah melook down gitu ya, mensubordinate masyarakat, rakyat kan gitu. Kita nggak asik kan gitu. Tapi ternyata dia punya komunikasi yang asik gitu. Baru pertama kan. Jadi kita kaget kok kayak seperti itu. Tapi dia minta maaf gitu. Dan itu bagus menurut saya, memperbaiki cepat gitu ya. Nah, Pak Prabowo perlu ditopang orang-orang seperti itu, gitu, yang konkret melakukan tugasnya, yang loyal pada NKRI, bukan loyal hanya kepada tadi itu asal Bapak menyenangi kan, tidak seperti itu. Tapi betul-betul Pak Prabowo sudah memberikan kata kunci, loyal pada NKRI. Gitu, negara bangsa, bukan kepada saya sebagai Partainya, presiden itu. bukan kepada bisnisnya. Iya, itu. Jadi betul-betul profesional dan ada niatan untuk mendedikasikan diri. Itu yang sangat penting menurut saya. Satu yang kemudian juga menjadi sorotan banyak pihak ketika kemudian menilai sosok wakil presiden. Nah, ini kan dalam konteks yang ideal harusnya wakil presiden itu adalah supporting system yang paling utama dari seorang presiden kan. Iya, Ketika harusnya ada banyak hal yang bisa betul. dibagi atau dimintakan dukungan. Tapi kan hari ini posisi wakil presiden itu malah jadi lagi-lagi ya jadi beban tadi. Iya, Jadi gendongan dari beban politik, dari modal politiknya seorang presiden. iya, Karena semakin ke sini kan tidak hanya performanya nggak bisa betul, diukur, tapi berbagai macam hal yang kemarin menjadi mungkin ditutup-tutupi dalam upayanya dia untuk lolos sebagai wapres itu kan hari ini terbuka semua gitu kan, betul. termasuk legalitasnya, Ijazah. pendidikannya, ijazahnya, Mm-mm. termasuk ini Prof yang paling diingat rakyat salah satunya ketika debat kandidat itu Iya, janjinya membuka 19 lapangan kerja. iya, Oh itu ke anak-anak muda Gen Z itu benar-benar melekat. Karena kemudian realitasnya hari ini mereka kebalik itu loh. Mm. Jangankan buka 19 lapangan kerja, nyari kerja yang ini aja sekarang udah Iya. berat sekali kan gitu. Kita lihat seringkali Akhirnya sekap yang buka magang gitu makanya. kan. Nah, ini gimana melihat posisi wapres ini yang Wapres ya. dalam tanda petik selalu menjadi beban presiden ini? Iya. Di Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak hanya partai ya yang dimuliakan oleh konstitusi kita, bahkan pasangan capres cawapres itu diusung gitu kan oleh partai dan koalisi partai. Itu luar biasa. Berarti posisi wakil presiden itu strategis, Mas. Strategis, sangat strategis, yang sepengetahuan saya wakil presiden itu termasuk menjadi ketua Dewan Pengarah untuk DPOD, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Karena apa? Tidak mungkin DPOD itu dipegang oleh Kementerian Dalam Negeri, karena dia akan mengkoordinir Lintas kementerian ya. kementerian lembaga lah itu.
Demikian juga sebagai Ketua Dewan Pengarah untuk reformasi birokrasi nasional, Mas. Jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi tergantung kayak Pak Budiono dulu itu memang diberikan tugas-tugas yang cukup serius ya, karena Pak Budiono pintar juga gitu kan waktu itu. Terus turun ke Profesor Ma'ruf ya, Amin, sama juga beliau termasuk efektif lah melakukan tugasnya. Lah, yang ini yang memang bermasalah sejak mulai diusung gitu ya. Itu sudah menjadi perdebatan yang luar biasa di antara para pakar hukum, para guru-guru besar hukum gitu ya, yang dianggap melanggar konstitusi dan ini istilahnya anak haram konstitusi kan gitu. Itu kan bahkan Iya, keputusannya Mahkamah ada dissenting opinion. MK itu Itu kan ya. Jadi ada keputusan. memang para hakimnya sendiri pun ada yang mengatakan itu memang melanggar. Iya, lah itu dia. Jadi menurut saya sudah sangat jelas. Cuman Indonesia, masyarakat Indonesia itu, bangsa Indonesia itu paling pandai untuk tidak mau frontal seperti itu. Tapi resikonya panjang. Ketika kita tidak selesaikan sejak awal, gitu, apa yang terjadi sampai sekarang itu tidak selesai akhirnya. Dan itu yang saya sudah ingatkan. Kalau kita tidak selesaikan masalah yang sangat fundamental seperti ini, apalagi ada julukan atau kosakata diksi yang digunakan, anak haram konstitusi, melanggar konstitusi, ini dinasti politik gitu kan. Kok bisanya gitu, baru wali kota belum genap gitu dan masih suka main mobil-mobilan gitu, sudah harus promosikan. Jadi umurnya juga belum Kalau bahasa mencukupi. Jawa Timurannya itu gampang, dikarbit. Iya. Jadi Buah belum terlalu mateng gitu kan, dipaksakan untuk biar cepat benar. mateng dikasihkan. Jadi bagaimana rasa buah yang dikarbit? Pastinya kan sudah muda, dipaksa mateng, udah rasanya tidak ada masem, ada pahitnya juga kan gitu. Nggak mulus saya untung gitu. Jadi mungkin ini pengalaman yang sangat berharga bagi Indonesia untuk tidak diulangi lagi. Cara-cara yang menghalalkan tentu ya, ini menghalalkan semua cara seperti ini, melanggar hukum, pemilunya jadi distortif gitu, dan kita tidak menyukai cara seperti ini. Akhirnya lama sekali kita menaruh rasa tidak percaya. Dan ini sebenarnya faktor yang by the time akan mendelegitimasi Pak Prabowo sebetulnya. Mau tidak mau gitu. Karena dianggap dipaksakan. Pasangan ini dipaksakan. Nawaitunya hanya untuk menang, seolah-olah seperti itu. Apa betul kalau tidak dikasih wapres yang sekarang itu lalu Pak Prabowo kalah? Itu kan asumsi-asumsi saja gitu ya. Jadi di politik ini asumsi bisa seolah-olah benar padahal tidak gitu kan. Lah, mengapa seperti itu? Karena kita tidak dibiasakan berpikir secara matang, secara rasional, secara objektif, ada argumentasinya dan sebagainya. Lah, inilah pekerjaan dari para pemimpin kita untuk membuat negara kita, bangsa kita ini memiliki peradaban yang bagus supaya tidak menghalalkan cara lagi. Jadi kita menjadi bangsa yang nestapa kalau kita selalu menyaksikan masyarakat itu disubordinate sedemikian rupa. Mau pemilu dibayar murah gitu kan, hanya dibeli suaranya dengan bayaran yang sangat murah. Lalu dipilihlah orang-orang yang tidak tepat seperti itu. Tidak ada maknanya sama sekali, makna yang menurut saya tidak berarti pemilu langsung kita ini. Tidak bermakna gitu. Nggak menghasilkan sesuatu yang substansial. Betul. Padahal kita tidak hanya ingin menghasilkan penguasa, tapi pemimpin. Pemimpin tadi itu ya pemimpin yang statesmanship, yang negarawan gitu lah. Jadi kenegarawanannya itu kita tuntut sebetulnya. Lah kalau sudah dia apalagi ngomong tidak komunikatif gitu ya, lalu punya visi misi lebih ke presiden sebetulnya. Jadi orang kan lebih percaya ke Pak Presidennya ya. Sementara ini dianggap saja wakil presiden ini pelengkap penderita kayak gitu. Jadi apa tugasnya nggak jelas, dia sendiri kapan itu kelihatan. Katanya saya di Papua, sekarang pindah lagi di IKN, terserah saja gitu kan. Saya kan pembantunya presiden loh.
wakil presiden kok pembantunya presiden, menteri berarti kan gitu. Jadi menurut saya memang belum menghayati betul menjadi wakil presiden itu harus seperti apa, bahwa ketatanegaraan kita itu seperti apa dan sebagainya. Memang ini pelajaran yang sangat berharga, dan menurut saya kita harus menanamkan satu nilai-nilai yang sangat mulia, Mas Win, yaitu malu dan mundur. Jadi kalau kita tidak mumpuni, kalau bahasa yang agak sarkastik, tidak becus gitu kan. Jadi Tahu kalau diri lah. kalau tidak mumpuni ya sudah, mohon maaf pamit gitu. Karena daripada menjadi olok-olok, sepanjang-panjang olok-olok, itu permaluan yang luar biasa gitu loh. Dan tentu ini berhimpit dengan masalah etika, moral gitu ya, keadaban kita. Kita mulai kecil diajari, di SD dulu saya diajari budi pekerti, pendidikan budi pekerti. Seperti apa budi pekerti itu kita jaga sedemikian rupa. Apalagi ini orang Jawa itu lekat sekali loh dengan budi pekerti. Bukan kita sara karena membedakan Jawa non Jawa, tidak. Orang Jawa tuh luar biasa, diajarinya itu sangat kencang budi pekerti tadi itulah. Solo ini kan bagian dari Jawa. Bukan yang paling Jawa mestinya gitu. Karena masih ada Iya, keraton gitu kan. betul. Jadi mungkin apa yang terjadi dengan pemilu kemarin, munculnya wakil presiden sekelas Mas Gibran seperti ini ya, tidak perlu diulang. Kita sangat memuliakan generasi muda, baik itu milenial, Gen Z, Gen Y gitu ya, Gen apa lagi gitu ya, saat ini. Tapi bukan berarti lompat-lompat seperti itu gitu ya. Jadi sekuen gitu ya, beruntun, teratur gitu ya. Dalam meniti karir itu tidak harus melakukan lompatan yang justru membuat yang bersangkutan kejengkang kan gitu, dan dipermalukan. Dan permaluan itu tentu istilahnya ini yang menjadi concern kita untuk tidak diterus-teruskan gitu. Jadi kalau suara dari masyarakat mengatakan ini tidak proper dan sebagainya, lalu diolok-olok kita, ya bagusnya mundur. Jangan menunggu dimundurkan. Kalau dimundurkan lebih sakit lagi kan gitu. Iya, karena itu sudah muncul kan tuntutan untuk itu, gerakan bahkan gitu ya. Iya, Padahal saya tuh sebagai yang kemarin tuh merasa marah itu sempat kepikiran tuh gini, jangan-jangan ini nanti ada sesuatu yang disembunyikan gitu ya, yang nanti akan ditampilkan performernya ketika beneran sudah jadi wapres gitu. iya, iya, iya. Ada imajinasi seperti itu gitu. Betul. Karena kemudian kenapa aku sih kok sengeyel itu gitu kan. Kalau Iya, beneran ternyata isinya busuk, ini kan tambah blundernya double gitu loh. betul. Tapi kan beneran ada yang memang ini gitu bakal Hmm, ditampilkan nanti. Tapi iya, ternyata memang beneran nggak ada. Ini kan merusak sekali mental. Kemudian iya, gimana kita tiap tahun menyekolahkan anak-anak terpintar bangsa ini iya, dengan beasiswa LPDP ke segala betul, macam penjuru betul. dunia, yang mereka pulang ke Indonesia dengan Hmm, gelar S2, S3 yang itu dari iya, institusi paling tinggi. iya, Ketika kemudian wapres kita lulus SMA aja masih dipertanyakan betul. di sekolah yang dikiranya sekolah di Singapura sama Australia itu cuma 1-2 orang aja mungkin seluruh orang Indonesia kan gitu kan. Ternyata bisa dilacak. Ternyata banyak sekali kan yang kita bisa membandingkan itu. Nah, maksud saya dengan posisi yang hari ini dia menjadi wapres, masih ada 4 tahun ke depan. Posisi yang paling pas untuk menempatkan wapres ini gimana? Iya, memang suara yang sangat menonjol kemarin itu adalah dimundurkan gitu ya. Karena memang tidak bisa kita memutuskan seolah-olah kan sudah clear, sudah final bahwa dia diterima ketika mengajukan ini ke KPU RI kan gitu. Sudah final, selesai di MK, sudah selesai, lalu di KPU juga selesai gitu kan, dan sebagainya. Menurut saya itu kan prosedur, bukan substansi. Kita sekarang menuntut substansi, demokrasi yang substansial, pemilu yang substansial, Hmm. bukan prosedur. Prosedur itu just like seeing like gitu kan. Jadi kelihatannya aja, nampak-nampaknya gitu. Dan itu yang kita perkarakan karena tidak substantif tadi itu. Apakah
melamar ke KPU karena sudah lolos dari MK-MK gitu ya, dianggap final, tidak ada masalah, itu kan tidak dituntaskan oleh Pak Jimli sebetulnya. Hanya memecat ketua MK menjadi anggota, mestinya pecat dikeluarkan. Iya, jadi MK-nya bukan jadi ketuanya saja gitu loh. Jadi separuh hati sebetulnya keputusannya kepada ini. Karena apa? Karena bapaknya sudah jadi presiden kan itu. Nah, itu kekurangan kita sebagai bangsa. Reluctant gitu ya. Reluctant tadi itu, ewo pekewo tadi itu, ini yang membuat kita sesat, Mas Win. Kita menyesatkan secara politik karena ewo pekewo yang tidak pada tempatnya kita lakukan cara-cara itu. Ini kan mengelola negara bangsa loh, bukan mengelola keluarga gitu. Tidak boleh dengan ewo pekewo. Dengan rasionalitas tinggi, dengan acuan pada konstitusi, pada peraturan yang ada dan sebagainya. Lah ini yang diperkarakan panjang akhirnya gitu, panjang sekali dan belum puas, maka masih muncul gitu ya keinginan untuk memazulkan tadi itu, baik oleh tadi Purnawirawan maupun juga oleh aktivis, oleh intelektual gitu yang dianggap memang melanggar kan gitu. Lah ini kalau tidak ada kesadaran dari yang bersangkutan mundur, ya memang harus dimundurkan gitu, karena menjadi cacat gitu ya, cacat seumur-umur sejarah kita jadinya. Pas habis rame-rame demo Agustus, akhir Agustus awal September itu, ada satu peristiwa yang mungkin karena ketutupan sama berita-berita politik yang lain, jadi nggak terlalu menggema. Itu mundurnya keponakannya presiden Iya, Mbak dari Sarah. anggota DPR Mbak karena Sarah. merasa bahwa Iya. dia secara etik pernah menyampaikan sebuah pernyataan yang dilakukan, ya nggak terlalu viral juga pernyataannya gitu ya, di sebuah podcast yang bulan awal tahun ini gitu ya, Iya. yang itu dianggap menurut dia kalau itu dimanfaatkan orang Iya. akan menyakiti sebagian masyarakat atau generasi muda. Yang menurut saya itu satu contoh yang sangat tinggi terkait dengan bagaimana etik itu bekerja. Karena kemudian posisinya Mbak Sarah sini yang kita nggak bilang bahwa dia terpilih sebagai anggota dewan itu karena keponakannya presiden gitu ya. Iya. Tetapi karena hari ini dia itu adalah keponakannya presiden, maka apapun yang dia lakukan itu akan tercermin gitu kan kepada Betul. performa presiden terhadap Iya. anggapan orang terhadap performanya presiden. Iya. Nah, karena itu dia tidak mau meresikokan itu dan Betul. memilih mundur gitu. Iya. Mungkin nggak kita masih berharap etik yang kayak gitu itu Iya. dari seorang, Itu sebetulnya tamparan ya. Contoh tapi sekaligus tamparan gitu ya. Bagus. Dia menunjukkan jadi anggota dewan, ponakan presiden. ketua Siapa komisi, yang ketua ketua komisi, fraksi, Pak, ketua ketua fraksi. fraksi, siapa yang tidak hormat gitu kan? Dalam kondisi peluang yang seperti itu gitu ya, masih di atas angin, justru dia pamit gitu. Menurut saya ini bagus sekali. Kita harus apresiasi apapun kekurangan dan yang sudah dilakukan oleh Mbak Saras itu menurut saya bagus. Jadi ini menunjukkan bahwa keluarga besar dari Pak Presiden Prabowo gitu ya sebagai Presiden RI saat ini punya etik gitu ya. itu iyalah, kalau soal keturunan tidak usah dipertanyakan beliau ya, tidak hanya pintar tapi punya keadaban yang tinggi. Jadi saya mengapa masih positif Mas Win kepada Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, karena dia menunggu semuanya itu lengkap, completed. Rakyat menghendaki, temuan identifikasi sudah jelas dimiliki. Beliau ini Kopassus loh ya, tahu, paham Data bagaimana mencari intelijen, ya. data. Maka setelah sempurna semua eksekusi, kan gitu aja. Jadi kita masih akan mendukung. Dan Pak Prabowo tahu bahwa masyarakat atau rakyat ini di belakang beliau akan mendukung. Daripada dieksekusi ya tahu diri lah kan kira-kira Iya. gitu ya. Kalau dia diturunkan melalui demonstrasi besar-besaran, saru nanti gitu loh. Jadi memang sekarang ini Pak Prabowo dengan keluarga besarnya sudah memberikan contoh bagaimana kalau memang ada slip of the tongue, ada
satu katakan budi pekerti yang tidak patut tadi itu, tidak tepat ya, lalu dia mundur. Bagus ya, malu dan mundur gitu kan. Lah itu tunjukkan gitu. Jangan terus diugemi saja. Lah mukanya jadi tebal nanti kan gitu. Lah ini yang memberikan pelajaran tidak bagus untuk orang-orang muda. Orang-orang muda ini kita kalau saya memuliakan banget. Jangan salah, mereka ini orang yang ingin Indonesia juga maju secara ekonomi kan gitu. Maka orang-orang muda jangan terkontaminasi nanti contoh-contoh yang buruk ya seperti itu. Itu kalau secara umum saya nangkepnya Iya, teman-teman muda itu masih menghargai itu, ngerasa betul. bahwa jadi anggota partai baru 2 hari terus jadi ketua partai itu bukan sesuatu Ketua yang umum partai. disukai gitu loh, Iya. wacana Iya, kita enggak tahu ya Mas nepo Win. baby itu bukan sesuatu yang Iya. Apa yang dihargai salah gitu. dengan keluarga Pak Joko Widodo ini kok suka lompat-lompat banget gitu ya. Luar biasa lompat-lompatnya. Standar Jadi, moralnya sudah hilang gitu. iya, jadi bapaknya suka lompat-lompat gitu. Anak pertamanya Mas Gibran juga iya, Kaisangnya juga seperti itu. Kita juga mendengar mantunya yang ada di Sumatera Utara juga kelihatannya berhimpit dengan ada masalah, katanya seperti itu, beritanya dan sebagainya. Jadi menurut saya ini ya jangan sampai masyarakat marah. Saya sudah lama mengatakan jangan menunggu rakyat ini sampai marah. Seolah-olah dia bisa melakukan apapun tentang negara ini, seolah-olah negara ini miliknya Dan gitu loh. rakyat nggak bisa apa-apa kan gitu. Iya, jangan. Nanti bahaya gitu. Kayak udah dibuktikan kemarin amuk massa yang seperti itu. Jangan sampai ngamuk lagi kan gitu. Itu bahaya. Sudah pemerintahnya ikut ngamuk nanti kan gitu. Ya paling tidak enak tentunya posisi Pak Prabowo saat ini ya jangan sampai merasakan ada duri dalam daging kan seperti itu ya. Penutup, nilainya berapa jadi Nilai 1 tahun ya. kalau dikuantifikasi skor 1 sampai 10, boleh memberi penilaian dalam kacamata Prof. Zulo, performa atau kebijakan-kebijakan politik atau situasi politik yang diciptakan selama 1 tahun pemerintahan. Iya, karena saya kalau politik ya memang politiknya senyap gitu ya. Demokrasi kita juga belum ada yang pemilihan-pemilihan jadi tidak terlalu ini gitu ya. Bisa jadi indikator. Tapi senyap. Senyap ini kan berarti juga tidak bagus ya. Karena partisipasinya kurang gitu. Bukan hanya partisipasi memilih, tapi partisipasi dalam decision making proses itu harus hadir kan gitu. Diskusi-diskusi untuk Nah, memperdebatkan iya, kebijakan gitu ya. apalagi sudah ada katakan gitu ya, penyimpangan dalam pelaksanaan MBG seperti ini. Ini kan mestinya speak out, betul. Nggak bisa ini dilanjutkan kan gitu. Tapi kok kayaknya senyap juga kan gitu. Media juga senyap. Maka saya khawatir gitu ya bahwa kebebasan kita untuk berartikulasi, untuk memberikan sumbangsih pemikiran kepada negara bangsa ini terhambat oleh ketakutan-ketakutan yang tidak perlu kan gitu. Nah, kalau seperti itu nilainya juga tidak tinggi jadinya Mas Win gitu. Iya. Nilainya jadi C kan gitu. Nah, Ruang ekspresi, ruang iya, partisipasi, iya, kebebasan berpendapat itu harusnya selalu iya, dijaga ya. betul. Itu karena menjadi apa ya, showroomnya demokrasi. Ruang publik tadi itu showroomnya demokrasi dalam arti ruang publik di mana publik luas memiliki keleluasaan untuk melakukan diskursus dan diskursus Termasuk tadi ketidakpuasan kan, tidak betul. hanya Jadi sekedar diskursus yang membahana gitu, termasuk positif negatif dari kebijakan-kebijakan mulai dibincangkan dengan bagus. Lalu mestinya seperti itu. Jadi ada rekomendasi-rekomendasi. Lah, Pak Prabowo membutuhkan rekomendasi itu. Karena bottom up gitu ya. Jadi suara dari masyarakat yang merasakan ini tidak tepat gitu. Tolong diperbaiki ini. Nah, itu yang kurang kelihatannya. Jadi cukup dari laporan siapa yang person in charge gitu ya. Seolah-olah ya sudah. Oh berarti secara data dibunyikan lah. Secara data jadi menggelikan karena
ribuan loh, bukan 00 koma kan gitu lah. Ini yang harus diberikan asupan informasi yang betul-betul valid ya kepada presiden. Terima kasih banyak, Prof. Mudah-mudahan membantu publik untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari 1 tahun pemerintahan ini. Kita tentu saja tidak berharap bahwa setahun ini menyelesaikan banyak hal gitu ya. Iya, Tapi minimal sebenarnya perspektif ya. iya perspektif bahwa kita sudah on the right track dan harapan itu masih mungkin gitu. Betul. Dan Iya. sebenarnya yang bisa Asa dijaga, itu dirawat asa itu terus masih kan. dirawat Iya, gitu. betul. Bahwa kemudian kita mau efisiensi, kita mau itu iya, tapi contohin dong kan gitu kan. Betul. Yang dipotong fasilitasnya Mm-mm. mbok yang sudah kaya-kaya jadi menteri itu gitu kan. Betul. Tapi jangan tiba-tiba daerah yang disuruh untuk nyari PBB, nyari ini. Iya, betul. Nah, Pajak-pajak pajak-pajak gitu. tambahan itu. Mudah-mudahan ini membantu juga publik untuk memahami apa yang terjadi. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Ya, Nggih. terima kasih. Salam Pancasila. Ya, terima kasih. Dia ke luar negeri itu mahal, Mas.